Assalamualaikum para wargi Sedayana, berjumpa lagi bersama kami dalam seri sejarah Pager Ageng. Saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan Pager Ageng pada masa Orde Pembangunan. Berakhirnya kekuatan dan pengaruh DITI di wilayah Pager Ageng pada tahun 1962 memberikan suatu angin segar bagi masyarakat untuk kembali hidup dalam suasana aman, tentram, dan damai. Tiada lagi rasa curiga, rasa saling bermusuhan antar penduduk, baik itu yang mendukung maupun yang menolak keberadaan DITI. Masyarakat dapat kembali hidup rukun, damai, berdampingan satu sama lain, dan melanjutkan kehidupannya dalam bertani, berkebun, bercocok tanam, memelihara ikan dan unggas dan sebagainya. Baru 3 tahun merasakan situasi yang aman dan damai tersebut, tiba-tiba Bank Indonesia dikejutkan dengan suatu peristiwa yang cukup menggemparkan, yaitu terjadinya pemberontakan G30S di Jakarta. Peristiwa tersebut walaupun terjadi di pusat pemerintahan di Jakarta, namun gaungnya terasa sampai ke wilayah. Di Pager Ageng sendiri, keberadaan PKI ini memang tidak mendapatkan simpati yang cukup dari masyarakat. Dari penelusuran data diketahui bahwa jumlah simpatisan PKI di Pager Ageng hanya berjumlah sekitar 60 orang, dipimpin oleh seorang bernama Amin yang berasal dari Cirebon. Paham komunis ini tidak laku atau tidak mendapat simpatis dari masyarakat Pager Ageng, karena masyarakat Pager Ageng secara kultur adalah masyarakat yang religius. Seiring dengan perkembangan syiar agama Islam di Pager Ageng membuat masyarakat Pager Ageng sangat menjunjung tinggi nilai agama. Setelah gerakan PKI dan simpatisannya dapat ditumpas, dapat diwujudkan, masyarakat Pager Ageng kembali kepada situasi yang aman dan kondusif, dan mereka melanjutkan pekerjaan mereka, kehidupan mereka seperti sedia. Masa pembangunan di Pager Ageng dimulai pada saat ini. Secara umum, masyarakat Pager Ageng memiliki corak mata pencaharian adalah sebagai petani dan peternak. Mereka menanam padi di sawah ataupun menanam pohon-pohonan di kebun. Lalu mereka ada yang memelihara unggas, memelihara ikan, dan juga pada awal-awal tahun 70-an sektor perdagangan mulai ramai di Pager Ageng. Salah satu yang menjadi ikonik perdagangan di Indonesia, khususnya yang bersifat di Tasikmalaya dan Pager Ageng, adalah dikenal adanya suatu sistem penjualan barang yang khususnya barang-barang kelontongan dengan cara dicicil pembayarannya dan dikenal dengan kredit. Kredit ini sangat booming dan dikenal luas oleh masyarakat bahwa tukang kredit berasal dari Tasikmalaya dan Pager Ageng salah satu. Kesuksesan para pedagang kredit di kota besar membuat sebagian masyarakat Pager Ageng tertarik untuk mengadu peruntungannya di kota besar. Mereka mulai berjualan makanan ringan seperti bakso, bubur ayam, cilok, dan lain sebagainya. Ada suatu cerita ataupun suatu khas dari Pager Ageng adalah apabila pada masa liburan Lebaran, rata-rata para pekerja yang berasal dari daerah suka balik ke kampungnya atau disebutkan mudik. Namun yang terjadi di Pager Ageng, khususnya di suatu kampung yang bernama Buni Urip ataupun Punar, masyarakatnya terutama pemuda, pada saat Lebaran mereka malah berangkat ke kota. Alasannya adalah bahwa pada saat Lebaran permintaan konsumsi bakso sangat meningkat, penjualan sangat meningkat, dan penjual di Jakarta sangat membutuhkan pekerja untuk melayani pembeli. Itulah salah satu cerita
khas dari Pager Ageng tentang bagaimana masyarakat mencari mata pencarian di kota besar. Untuk sektor pertanian di Pager Ageng, data dari BPS dari tahun 2003 sampai dengan 2017 bahwa luas sawah di Pager Ageng, areal persawahan, relatif tetap selama kurun waktu hampir 14 tahun, yaitu kurang lebih 1.658 hektar atau sekitar 34,43% dari luas wilayah Kecamatan Pager Ageng. Sumber pengairan sawah menggunakan irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana non-PU. Sedangkan luas pada hujan yang ada di wilayah Pager Ageng hanya sekitar 4,39% dari total luas wilayah sawah di Pager Ageng. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Pager Ageng yang berada di bawah pegunungan dan perbukitan menjadikannya sangat kaya dengan sumber air. Sangat banyak mata air yang mengalir sawah-sawah di wilayah Pager Ageng. Selain pertanian, ada juga usaha kerajinan rumah tangga yang dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu para pengrajin gula merah, gula aren atau gula kawung. Masyarakat di Pager Ageng sangat terbantu dengan keberadaan pohon aren atau pohon kawung yang banyak tumbuh di wilayah Pager Ageng, khususnya di wilayah Desa Nangewer dan Sukapada. Ada sebuah fakta yang menarik tentang keberadaan pohon kawung atau pohon aren ini. Diketahui bahwa pohon aren tidak pernah ditanam oleh manusia. Pohon aren ini tumbuh dengan sendirinya dengan perantara binatang, yaitu musang. Musang ini sangat menyukai buah aren atau kawung. Nah, bijinya yang tidak dicerna sempurna oleh oleh musang terbawa dalam kotoran musang, dan kotoran yang mengandung biji kawung tersebut menempel di tanah, lama-lama bertunas, tumbuh dan membesar menjadi pohon kawung yang seperti kita ketahui saat ini. Usaha lain yang berkembang di Pager Ageng adalah jasa dan perdagangan. Sarana perdagangan di Pager Ageng sangat beragam, dari mulai kios, warung, toko, pasar, dan minimarket ataupun pasar modern. Pada tahun 2007, jumlah toko yang ada di Pager Ageng sekitar 57 unit. Dalam satu dasawarsa kemudian, yaitu 2017, dapat diketahui bahwa jumlah toko meningkat lebih dari 100%, mencapai hampir 150 toko. Sedangkan jumlah warung dan kios dalam jangka 10 tahun tersebut berkembang dari 240 menjadi 359 unit. Lembaga keuangan yang ada di Pager Ageng berkembang seiring dengan meningkatnya ekonomi masyarakat. Terdapat satu bank BUMN dan satu bank BUMD. Selain itu, keberadaan koperasi, baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi unit desa, mewarnai geliat perekonomian masyarakat Pager Ageng. Nah, saat ini di Pager Ageng terdapat tempat wisata yang cukup menarik dan menarik perhatian masyarakat, yaitu ada Pasir Kirisik dan Wahana Alam Parung yang dua-duanya berada di wilayah Desa Guranteng. Yang menarik di daerah Guranteng, ada sebuah tempat untuk memelihara sapi perah. Sapi perah ini menghasilkan susu murni yang ditampung oleh KUD yang bernama Mitra Yasa Dairy. Hasil dari mengumpulkan susu daripada peternak sapi perah ini menghasilkan stok susu yang cukup banyak. Selain dimanfaatkan untuk susu murni, produk olahan dari susu sapi ini
berupa puding sangat digemari oleh masyarakat baik kalangan anak-anak maupun dewasa. Berkembangnya kepemilikan sepeda motor oleh warga masyarakat dan mobil menjadikan suatu berkah tersendiri bagi warga masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang mekanik dan bengkel. Bengkel sepeda motor dan mobil bermunculan di wilayah Pager Ageng, sehingga kita tidak akan sulit manakala kita memerlukan bantuan bengkel untuk memperbaiki kendaraan kita. Sektor jasa lain yang berkembang di Pager Ageng seperti servis elektronik, layanan cetak foto dan dokumen, ada juga salon dan pangkas rambut, ada juga bengkel las, dan yang saat ini sedang berkembang juga adalah usaha penyewaan alat-alat hajatan atau pesta. Sektor agama dan pendidikan. Data dari Kecamatan Pager Ageng diketahui bahwa sampai dengan saat ini masyarakat Pager Ageng seluruhnya beragama Islam. Oleh karena itu, nuansa religius Islami di Pager Ageng sangat kental terasa. Sehingga tidak heran lahirlah beberapa tokoh yang terkenal di Pager Ageng. Salah satu tokoh agama yang terkenal adalah Kiai Haji Abdullah Mubarak atau Abah Sepuh. Lahir pada tahun 1836 di Tanjung Sari dari ibu bernama Emah dan bapak bernama Raden Nur Muhammad atau Eyang Nurapraja ataupun Eyang Lepas. Abah Sepuh ini selain mendapatkan ilmu agama dari orang tuanya, beliau juga nyantri kepada Kiai Jangkung di Cicalung, lalu di pesantren Sunan Miskin, kepada Syekh Tolhah dari Trusmi Cirebon, dan kepada Syekh Khalil Wanda. Setelah mendapatkan ilmu agama yang cukup, pada 5 September 1905 bertepatan dengan 7 Rajab 1323 Masehi Hijriah, Abah Sepuh mendirikan masjid untuk mempelajari tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang pada saat ini tempat tersebut sudah menjadi pondok pesantren sosial. Selain Abah Sepuh, di Pager Ageng juga lahir seorang tokoh agama yaitu Kiai Haji Husnil Haitami. Pada tahun 1902 beliau mendirikan pesantren di daerah Genteng. Pesantren tersebut kemudian dinamakan Pesantren Al-Husni. Saat ini bekas pesantren menyisakan sebuah masjid, Masjid Jami Al-Haitami yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Pada bagian adat budaya, berkembang ya adat budaya di Pager Ageng sangat dinamis. Banyak kesenian yang berkembang dan tumbuh di Pager Ageng seperti kembang Pager Agengan, yaitu kesenian yang menyanyikan bait-bait pupuk oleh para suami pada saat istrinya melahirkan. Hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan semangat atau memberikan semangat moral kepada istri yang baru melahirkan. Biasanya dinyanyikan atau dialunkan dari mulai malam sampai fajar terbit. Yang kedua adalah kesenian gondang. Gondang ini adalah musik pengiring dari alat penumbuk padi yaitu halu dipukul kepada lesung atau lisung secara berirama sehingga dapat mengiringi tarian. Kesenian gondang ini dilakukan untuk ritual keagamaan ataupun suatu bentuk memberikan tanda seperti adanya mulainya puasa, lebaran, rajaban, muludan, panen, sunatan, bahkan saat terjadinya gerhana. Yang ketiga adalah kesenian terbang gebes dan kuda. Kesenian ini seiring berkembangnya agama Islam yang berisi syair-syair agama dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Seni kontemporer yang berkembang di Pagar Ageng tidak lepas dari pengaruh seni mocopot atau macopat dari Jawa Tengah saat Mataram memiliki kuasa di wilayah Jawa Barat pada awal abad ke-16. Syair lagu pada lagam mocopot ini berpatokan kepada pupuh, jumlah baris, suku kata, dan huruf lagu. Adalah Padepokan Bumi Ageng yang memiliki concern dan kepedulian dalam pengembangan dan pemuliaan tembang Pagar Agengan. Dalam seni kontemporer ini ada juga yang disebut dengan gending karesmen. Gending karesmen ini adalah sebuah kesenian apabila kita bandingkan dengan luar negeri berbentuk seperti opera. Opera ini adalah pergelaran yang ceritanya dibawakan dengan cara dinyanyikan oleh pemainnya. Gending karesmen yang berkembang di Bumi Ageng adalah gending karesmen Si Ujang jeung Doraemon, sebuah cerita kontemporer yang berisi banyak nasihat diperuntukkan bagi anak-anak. Selanjutnya ada sebuah kesenian yang bernama Tembang Wawacan Alit Pagar Ageng. Ini adalah suatu cerita rakyat yang dibawakan oleh pemainnya dan diperuntukkan untuk anak-anak yang lebih besar. Yang selanjutnya ada karesmen Mapag Maghrib, adalah suatu kesenian yang memperkenalkan atau memperagakan permainan tradisional berupa egrang, oray-orayan, cingciripit, ulin sarung, pemunyitan dan sebagainya. Dinyanyikan dengan menarik agar dapat memberikan pengetahuan dan ketertarikan bagi warga. Yang keempat adalah seni bangklungan. Bangklungan ini adalah gabungan dari 3 kesenian, yaitu terbang, gebes, angklung, dan tembang Pagar Agengan, sehingga disingkat dengan nama bangklungan. Kesenian ini adalah kesenian yang muncul saat diadakannya suatu lomba pertunjukan kesenian daerah, dan alhamdulillah seni bangklungan ini menjadi jawara dalam lomba tersebut. Selanjutnya adalah ada wayang golek sempalan. Wayang golek sempalan ini lebih dikhususkan pada suatu pertunjukan wayang yang menggunakan musik dan tema disesuaikan dengan khas Pagar Ageng. Yang terakhir adalah kesenian pencak silat yang sedang berkembang juga di masyarakat Pagar Ageng. Itulah beberapa perkembangan dan pembangunan baik dari sisi sosial ekonomi, budaya, adat istiadat, dan agama yang